Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan, kelas PJKRA, NIM 20030150007. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint yang berjudul Asas Pengembangan Penjas di Sekolah. Yang pertama, ruang lingkup materi. Asas pengembangan dan penetapan sasaran penjas. Meskipun secara filosofis telah dibahas kedudukan dan pentingnya pendidikan jasmani di bagian awal, bagi guru masih terdapat kesulitan untuk memutuskan pengalaman apa yang diberikan kepada siswa. Hal ini ditambah lagi dengan begitu banyaknya pilihan yang tersedia, baik dari wilayah aktivitas jasmani, permainan, maupun dari wilayah olahraga. Bagian ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan secara langsung tentang apa yang harus diajarkan pada siswa, tetapi lebih diarahkan untuk memberikan keyakinan kepada guru tentang landasan apa yang harus dipertimbangkan ketika memilih kegiatan bagi para siswanya. Dua dasar yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, dasar-dasar pengembangan kurikulum, dan yang kedua, dorongan dasar anak. Dasar-dasar pengembangan kurikulum. Yang pertama, kurikulum pendidikan jasmani haruslah berorientasi kepada anak dan tingkat perkembangannya. Pemilihan kegiatan dalam penjas harus didasarkan pada tuntutan dan karakteristik anak dan dilengkapi dengan pertimbangan dengan tingkat-tingkat perkembangan mereka. Anaklah yang menjadi pusat kurikulum, dan karakternya, pengalaman belajar yang dipilihkan juga harus sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, setiap anak berbeda-beda dalam kebutuhan dan kemampuan belajarnya. Setiap anak mempunyai hak untuk mempunyai potensi masing-masing, sehingga kurikulum harus memberikan kesempatan agar anak memperoleh pengalaman semacam itu. Yang ketiga, anak harus dilakukan sebagai manusia yang utuh. Kurikulum hendaknya bertanggung jawab dalam mengembangkan aspek-aspek yang lengkap dari anak. Bukan saja keterampilan fisik dan kebugaran jasmani, tetapi mencakup keterampilan kognitif dan keterampilan sosial. Yang keempat, hal-hal yang berhubungan bagi pendidikan jasmani. Kegiatan pelajaran harus dilaksanakan dalam sifat yang meyakinkan bahwa tujuan-tujuan dari pendidikan jasmani dapat dicapai. Yang kelima, gerakan merupakan dasar bagi pendidikan jasmani. Mutu program penjas dapat dinilai berdasarkan mutu pengalaman gerakan yang dialami oleh anak. Pendidikan jasmani memang terdiri atas kegiatan fisik yang harus dilaksanakan secara aktif. Yang keenam, pembelajaran harus terjadi melampaui kepentingan sesaat, tetapi harus menawarkan keterampilan yang berguna untuk seumur hidup. Dalam masyarakat modern dewasa ini, pemeliharaan kebugaran jasmani dan kesehatan dipandang sebagai kebutuhan yang utama. Dengan demikian, pendidikan jasmani harus memberikan program yang cukup dinamis. Kenapa? Agar mampu mengembangkan kebugaran jasmani peserta didik. Yang kedua, dorongan dasar anak. Dorongan dasar anak adalah suatu keinginan untuk melakukan dan menghasilkan sesuatu. Semua anak memiliki perasaan seperti yang kemungkinan besar merupakan sifat turunan atau pengaruh lingkungan. Dorongan dasar ini dikaitkan dengan pengaruh masyarakat, guru, orang tua, dan teman-teman sendiri. Macam-macam dorongan dasar anak. Yang pertama, dorongan untuk bergerak. Anak tak pernah puas untuk bergerak, tampil, dan aktif. Yang kedua, dorongan untuk berhasil dan mendapat pengakuan. Anak tidak hanya berambisi untuk berprestasi, tetapi mereka juga menginginkan prestasi mereka itu diakui. Yang ketiga, dorongan untuk mendapatkan pengakuan teman dan masyarakat. Penerimaan kawan sekelas adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, dorongan untuk bekerja sama dan bersaing. Anak menikmati suasana bermain dan bekerja sama dengan anak lain. Selanjutnya,
Dorongan untuk kebugaran fisik dan daya tarik. Guru harus menyadari betapa besarnya keinginan anak untuk memiliki kebugaran jasmani dan memiliki tubuh yang lincah dan menarik. Selanjutnya, dorongan untuk bertualang. Dorongan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang bersifat petualangan atau sesuatu yang tidak biasa mendorong anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang baru. Selanjutnya, dorongan untuk kepuasan kreatif. Anak suka mencoba sesuatu yang cara yang berbeda-beda. Selanjutnya, dorongan untuk menikmati irama. Semua anak laki-laki dan perempuan dapat menikmati irama. Selanjutnya, dorongan untuk mengetahui. Anak bersifat ingin tahu. Mereka berminat untuk mengetahui bukan hanya tentang apa yang sedang mereka kerjakan, tetapi juga mengapa mereka mengerjakannya. Model orientasi kurikulum dalam pendidikan jasmani terbagi menjadi 6. Yang pertama, pendidikan gerak, movement education. Yang kedua, pendidikan olahraga, sport education. Yang ketiga, pendidikan petualangan, adventure education. Yang keempat, pendidikan perkembangan atau developmental education. Yang kelima, pendidikan kebugaran, fitness education. Yang keenam, pendidikan disiplin keilmuan olahraga atau kinesiologi sutios. Selanjutnya, ruang lingkup pendidikan jasmani. Yang pertama, kemampuan pengolahan tubuh merupakan kemampuan yang paling dasar yang dikuasai anak bersamaan dengan perkembangannya pengetahuan tentang tubuhnya. Yang pertama, kesadaran tubuh. Yang kedua, kesadaran ruang. Dan yang ketiga, kualitas gerak. Yang kedua, keterampilan dasar merupakan bentuk keterampilan yang bermanfaat dan dibutuhkan anak dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja itu? Yang pertama, keterampilan lokomotor. Yang kedua, keterampilan non-lokomotor. Dan yang ketiga, keterampilan manipulatif. Keterampilan khusus yang terspesialisasi merupakan keterampilan yang digunakan dalam berbagai cabang olahraga dan wilayah pendidikan jasmani lainnya. Keterampilan ini meliputi kegiatan dengan peralatan, misalnya senam alat, gerakan-gerakan akrobatik, tari-tarian, serta permainan khusus atau formal seperti sepak bola, bola voli, bola basket, dan lain-lain. Selanjutnya, arah pengembangan pembelajaran pendidikan jasmani. Terdapat 5. Yang pertama, murid menjadi sadar akan potensi geraknya. Yang kedua, murid dapat bergerak dan tampil baik secara meyakinkan. Yang ketiga, murid mengerti dan mampu menerapkan konsep-konsep gerakan yang mendasar. Yang keempat, murid menjadi orang yang serba bisa dalam gerak. Dan yang kelima, murid menghargai olahraga yang menyehatkan. Sekian dan terima kasih. Itulah presentasi hasil PowerPoint saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.